Sahabat setia RPKB FM, warga Bangli tercinta ya, masih di ajangnya Dendang Ria edisi hari ini tentunya ya. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan ya, kalau hari ini kita akan berbincang bersama dengan Kepala BPS Bangli, Ibu Anak Agung Ayu Raka Suwarningsih ya. Sore hari ini sudah hadir di studio RPKB FM, beliau selaku Kepala BPS Bangli atau Badan Pusat Statistik Bangli ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Noni. Selamat siang juga para pendengar Radio Publik Kabupaten Bangli. Ya, sangat senang sekali. Jadi saya kembali ini untuk kedua kalinya berinteraksi atau menyapa seluruh warga Bangli. Mungkin juga ada yang dari luar Bangli kebetulan bisa mengakses ini radio ini. Gimana kabarnya Bu siang hari ini? Syukur. Sehat-sehat. Sehat ya. Meskipun kondisi cuaca kadang-kadang tidak menentu, syukur ya dapat dalam kondisi sehat. Iya, astungkara sehat ya. Ibu, kita siang hari ini mau ngebahas seputar Sakernas, Survei Angkatan Kerja Nasional. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa sih ini Bu, kegiatan yang gimana sih? Jadi mungkin perlu Tiang sampaikan. Jadi sebelumnya mungkin Tiang perlu memperkenalkan diri ya. Tiang Anak Agung Ayu Raka Suwarningsih selaku Kepala BPS Kabupaten Bangli. Ya, jadi kebetulan memang setiap tahun kami melaksanakan kegiatan yang namanya Sakernas atau Survei Angkatan Kerja Nasional. Nah, itu kami lakukan setiap tahun itu 2 kali setiap semester. Nah, untuk semester pertama ini dilaksanakan pada bulan Februari ya, tapi persiapannya sudah mulai bulan Januari. Kemudian yang kedua itu pada semester kedua pada bulan Agustus. Nanti Agustus kembali kami lakukan Sakernas. Nah, Sakernas ini merupakan suatu kegiatan atau survei yang akan kita dapatkan data tentang ketenaga kerjaan secara nasional. Nah, untuk kegiatan pada bulan Februari ini ya, jadi data yang akan dihasilkan itu hanya untuk estimasi tingkat provinsi karena jumlah sampelnya hanya sedikit ya, hanya 14 blok sensus. Sedangkan untuk pelaksanaan nanti bulan Agustus 2023 nanti itu untuk estimasi angka kabupaten. Jadi ada angka tentang ketenaga kerjaan ya, misalnya tingkat partisipasi angkatan kerjanya, kemudian juga tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk yang bekerja, jumlah pengangguran. Nah, dari survei inilah yang kita dapatkan, yang akan digunakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk perencanaan pembangunan di bidang ketenaga kerjaan. Itu jadi secara umum. Jadi sebagai gambaran begitu ya, keadaan umum bagaimana kondisi ketenaga kerjaan di wilayah Bangli ya, khususnya karena ini BPS Bangli jadi menaungi di wilayah Bangli seperti itu Bu ya. Nah, tujuannya dari adanya Sakernas ini apa sih Bu? Ya. Jadi seperti yang saya ungkap tadi, tujuan secara umumnya itu jadi untuk mendapatkan data pokok ketenaga kerjaan. Ya, jadi yang tenaga kerjaan yang berkesinambungan, makanya kami terus lakukan meskipun kemarin dalam kondisi pandemi. Kalau sekarang kan sudah mulai menurun ya. Kemarin pada tahun 2020 mulai itu tetap kita lakukan karena kami sangat membutuhkan data pokok tentang ketenaga kerjaan yang berkesinambungan. Nah, di samping itu kita juga akan mengestimasi data jumlah penduduk bekerja, jumlah pengangguran, kemudian indikator ketenaga kerjaan lainnya, serta perkembangan yang representatif di tingkat nasional maupun provinsi untuk Februari ini. Nah, kemudian ada juga tujuan khususnya ya, karena kondisi masih pandemi, jadi kita juga akan mengumpulkan informasi terkait dengan dampak COVID-19 terhadap ketenaga kerjaan di Indonesia. Nah, itu tujuan khususnya untuk Sakernas Februari 2023 ini. Iya, berarti untuk tahun ini khusus
juga untuk mengetahui dampak dari pandemi terhadap ketenaga kerja di Indonesia ya. Nah, kita akan berbincang lebih lanjut lagi Bu tentang Sakernas ini ya. Jadi sahabat setia warga Bangli tercinta, pastikan Anda tetap bergabung bersama kami begitu ya. Dan mungkin sahabat setia yang mau bertanya-tanya nanti boleh bergabung ya di SMS atau WhatsApp. Kembali saya sampaikan di 087766861024. Kita jeda dulu sebentar Ibu Nanti kita lanjutkan kembali berbincang bersama Bu Agung ya, tiang panggil Bu Agung nanti kita akan berbincang kembali, jadi pastikan sahabat setia tetap bergabung bersama kami hanya di RPKB FM. Sahabat setia RPKB FM warga Bangli tercinta, masih di ajangnya Dendang Ria ya, masih bersama saya Nani Martini dan bersama Bu Agung Kepala BPS Bangli ya. Tadi kita sudah sedikit ya menyampaikan, atau Bu Agung sudah menyampaikan tentang Sakernas, tujuannya apa, Sakernas sendiri itu apa gitu ya. Nah, kalau untuk sasarannya sendiri nih Bu, siapa aja atau yang bagaimana saja atau di mana saja nih ya yang akan disurvei nanti biar nggak kaget masyarakat Bangli ya. Terima kasih Mbak Noni. Jadi ini sampel ya, Sakernas ini katanya sampel. Jadi dan kebetulan untuk bulan Februari ini hanya data yang dihasilkan untuk estimasi tingkat provinsi. Nah, jumlah blok sensus, jadi kami ada namanya blok-blok sensus ya. Blok-blok sensus yang akan menjadi sasaran dari survei ini, yaitu hanya sebanyak 14 blok sensus di Kabupaten Bangli ya. Jadi ada di Kecamatan Susut sebanyak 3 blok sensus, kemudian Kecamatan Bangli 3 blok sensus, kemudian di Kecamatan Tembuku hanya 2 blok sensus, dan di Kecamatan Kintamani sisanya 6 blok sensus karena wilayahnya ini banyak luas ya. Jadi penentuan blok sensus itu sudah ditentukan oleh pusat ya. Jadi berdasarkan ada daerah perkotaan dan perdesaan ya, jadi hanya ada berapa namanya 6 daerah daerah perkotaan, 8 daerah pedesaan. Nah, itu sudah ditentukan desa-desa yang mana yang kena itu sebanyak 14 desa. Nah, kemudian kegiatan kami pertama dari blok sensus yang menjadi wilayah itu kita akan mutakhirkan. Jadi kita melakukan listing door to door dari seluruh rumah tangga yang ada di wilayah blok sensus tersebut. Jadi semua, jadi ada batas blok sensus. Jadi petugas nanti membawa peta wilayah yang mau kita data, survei mau kita ke rumah tangga. Nah, kemudian setelah kita listing semua, misalnya mendapat misalnya ada 100 misalnya nih ada 100 atau 200 rumah tangga di satu blok sensus, itu kita akan tarik sampel. Jadi sudah semua dengan aplikasi ya, jadi kita tinggal entry saja hasil pemutakhiran kita. Nah, kemudian kita akan tarik sampel, dapatlah setiap blok sensus itu sampelnya sekitar 10 rumah tangga yang akan didata lebih lengkap tentang ketenaga kerjaan, sehingga akan mendapatkan indikator-indikator ketenaga kerjaan yang kita perlukan seperti itu ya. Jadi ini setiap rumah tangga yang akan kita data, jadi ada 140 rumah tangga nanti akan kita data. Yang pelaksanaan pendataannya itu mulai tanggal 8 Februari sampai dengan 28 Februari itu pendataannya. Tapi sebelumnya itu pemutakhiran atau yang kita listing ke seluruh rumah tangga yang ada di blok sensus sampel tersebut mulai tanggal 26 Januari hari ini sudah mulai ya sampai dengan tanggal 7 Februari. Sampai tanggal 7 Februari. Sudah mendata. Tanggal 8 sudah mendata ya. Jadi memang sudah ditentukan ada 14 blok sensus begitu ya. Memang data ini sudah dari pusat begitu ya. Jadi dari kabupaten sendiri tinggal melaksanakan ya, tinggal mendata saja. Nah, kalau hal-hal yang didata nih, yang rinci apa saja sih Bu yang didata nih Ki? Ya. Nah, mungkin yang pertama seperti biasa kan ada nama kepala rumah tangga, kemudian ada anggota rumah tangganya, setelah itu ada umurnya, kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada hubungan
antara anggota rumah tangga dengan kepala rumah tangganya, apakah istri, anak, mertua, dan lain-lain ya, famili lainnya. Nah, kemudian juga untuk yang berumur 5 tahun ke atas, kita juga mengumpulkan data NIK. Data NIK. Nah, ini perlu ya. Jadi mungkin NIK kan kadang-kadang penduduk itu nggak ingat nomor NIK-nya, bisa disediakan kartu keluarganya atau KTP, jadi untuk menentukan NIK-nya, NIK, kemudian tentang kondisi ketenaga kerjaannya yang paling penting itu. Jadi misalnya tentang lapangan usahanya di mana, kemudian status pekerjaan mereka, status itu tentang misalnya apa dia buruh, apa dia pengusaha dan sebagainya, status lapangan usahanya, kemudian juga ada tentang upahnya dan sebagainya, itulah yang ini. Kemudian juga tentang kondisi sebelum pandemi gimana dengan setelah pandemi, untuk melihat perkembangan seperti itu. Itu antara lain data yang akan dikumpulkan oleh petugas kami. Iya, jadi yang paling khusus ya yang ditanyakan adalah terkait ketenaga kerjaan. Mungkin yang memiliki usahanya apa, kemudian penghasilannya berapa per bulan, kan? Mungkin itu yang akan ditanyakan lebih rinci nanti ya, biar masyarakat Bangli juga tahu nanti ketika ada petugas dari BPS yang datang, mereka sudah siap untuk jawabannya. Dan mungkin bisa disediakan kakaknya juga ya nanti biar ketika petugas datang sudah siap begitu ya. Nah, Ibu, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita seputar Sakernas ya. Jadi sahabat setia warga Bangli, pastikan Anda tetap bergabung bersama hanya di RPKB FM. Sahabat setia RPKB FM, warga Bangli tercinta, masih di ajangnya Dendang Ria edisi hari ini masih bersama saya Nani Martini dan Bu Agung selaku Kepala BPS Kabupaten Bangli ya. Masih kita berbincang seputar Sakernas, Survei Angkatan Kerja Nasional ya sahabat setia. Tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Bu Agung ya seputar Sakernas, dan hari ini sudah mulai begitu ya dilaksanakan yang namanya pemutakhiran data ya, atau di list dulu nih rumah tangga mana yang akan disurvei begitu ya. Nah, untuk tahapannya sendiri Bu, kan hari ini sudah mulai melakukan pemutakhiran. Sebelum itu apa sih yang sudah dilakukan gitu? Mbak Noni, jadi sebelum petugas ke lapangan itu seluruh petugas yang berjumlah 8 orang. 8 orang. 8 orang itu ada 6 orang PPL, jadi PCL ya, petugas yang mendata ke lapangan, dan ada PML-nya 2 orang. Ya, jadi pemeriksanya 2 orang. Jadi masing-masing satu pemeriksa akan membawahi 3 orang PCL. Ya. Nah, kemudian sebelum mereka melakukan pekerjaan mereka akan dilatih dulu. Jadi kami sudah melakukan pelatihan selama 2 hari, ya full day ya. Jadi 2 hari kami melakukan pelatihan untuk menentukan konsep, definisi, data apa yang akan dikumpulkan, bagaimana metodologi ke lapangan dan sebagainya. Nah, itu kami berikan 2 hari. Ya. Nah, ini secara nasional ya. Jadi ya pelatihannya secara nasional, bukan ring pelatihan ada yang sudah dilakukan minggu lalu. Kita kan ada kesibukan ya, kita lakukan baru hari ini. Maksudnya 2 hari yang lalu pas tanggal 24, 25, 26 langsung mendatangi. Ya, 2 hari. Nah, di sana sekarang hari ini mereka ke lapangan, mereka sudah kita siapkan surat tugas, kemudian dokumen-dokumen yang diperlukan seperti peta untuk wilayah kerja mereka, ya peta, kemudian juga daftar listing, jadi daftar pemutakhiran. Jadi kita kan sudah melakukan survei-survei juga sebelumnya, seperti ada kegiatan Reksosek, jadi di wilayah itu sudah ada, kemudian juga survei-survei Sakernas, Susenas yang lainnya, jadi sudah ada daftar nama yang ada di wilayah itu. Nah, itu yang kita mutakhirkan. Masih ada si A ini berada di wilayah ini, kemudian kita hanya menanyakan berapa orang di sini, berapa anggota rumah tangganya, kemudian tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Nah, tingkat pendidikan kepala rumah tangga ini akan jadi dasar kita untuk dalam pengambilan sampel untuk pendataan pencacahannya. Yang setiap blok sensus itu kita ambil 10 rumah tangga. Jadi kita urut nanti pada satu blok sensus kita urut rumah tangga dari tingkat pendidikan terendah sampai tertinggi, sehingga kita harapkan representatif sampel yang akan diambil. Gitu.
Jadi rumah tangga itu. Ya. Nah, setelah hari ini dilakukan pemutakhiran data nih, selanjutnya apa yang dilakukan oleh para petugas ini, Bu? Jadi kan pertama dia akan melapor dulu ke desa, sudah melapor ke desa bahwa kami dari petugas BPS melaksanakan pendataan ini dan mohon bantuan apabila secara non teknis ya, kalau teknisnya kami di BPS non teknis, jadi apabila ada mungkin masyarakat yang menolak untuk didata, kemudian apa kendala, karena masalah kita lumayan sebenarnya masalahnya ya hanya keberadaan responden di rumahnya. Jadi dengan banyaknya pekerja, jadi yang mereka bekerja misalnya petani pagi jam 6 atau jam 7 itu sudah ke sawah atau ke Tegal. Kemudian sore jam 14 atau jam 16 atau jam 8, jam 6 sore baru datang. Nah, ini kan kendala kita, padahal petugas kita tidak berasal dari wilayah sampel, karena kadang-kadang seperti itu ya. Jadi kalau tugasnya itu karena tidak mungkin kita dengan sampel yang menyebar itu kita akan mencari petugas di masing-masing wilayah itu. Jadi itu mungkin kendala, tetapi kita kadang-kadang melakukan pendekatan dengan di desa gimana bisa biar rumah tangga tersebut ada di rumahnya. Kalau kegiatan pemutakhiran itu kan data yang dikumpulkan masih sedikit ya, jadi hanya itu mungkin ada salah satu anggota rumah tangga yang ada di rumah yang bisa kita dapatkan informasinya. Tetapi kalau data yang lengkap, apalagi dengan data ketenaga kerjaan per orang, jadi kalau berumur 15 tahun ke atas itu sudah akan ditanyakan kegiatan pekerjaan mereka. Nah itulah jadi agak di sana kita biasanya petugas itu bisa sampai menginap. Sampai menginap. Ya, misalnya responden itu kerjanya di sampai malam gitu ya, sama jam 6 sore baru ada di rumah. Kemudian kita dapatkan datanya, dan mungkin anaknya yang masih kecil-kecil aja di rumah yang tidak bisa kita dapatkan datanya. Itu kadang-kadang yang kita lakukan. Jadi memang tidak semua, tetapi kendala-kendala itu semua kita dapat atasi, dan juga kita mohon bantuan biasanya di desa. Tarkadusnya mungkin menyampaikan ke ini dapat jadi sampel, jadi mohon biar ada. Nah kita kadang-kadang juga menentukan misalnya hari-hari mereka tidak ke sawah atau ke kebun, misalnya hari raya keagamaan, purnama, tilam misalnya seperti itu, karena mereka tidak, itu yang kita ambil solusi-solusi supaya kita bisa bertemu. Jadi perencanaan kita boleh dikatakan kita buat perencanaan dengan melihat hari-hari. Jadi hari-hari juga karena kadang-kadang hari keagamaan itu kan kita juga harus tahu itu. Ada strategi hanya berdasarkan pengalaman kita kemarin. Itu begitu bisanya kita. Jadi ini kendala yang mungkin dihadapi di lapangan ketika respondennya tidak ada di rumah. Nah, kalau misalnya respondennya kurang kooperatif nih Bu, nggak mau ngasih data karena nggak percaya nih apakah benar ini petugasnya gitu. Gimana nih cara mengatasinya Bu? Betul. Ada saja 1-2 yang begitu, memang tidak semua ya. Karena yang di daerah kita kan masih daerah boleh dikatakan pedesaan lah, jadi lebih welcome, lebih menerima mereka, tetapi tidak lepas di 1-2. Nah biasanya kita melakukan pendekatan dulu, jadi PCL tidak bisa, PML-nya yang turun, kemudian kabupaten, kalau tidak kita ke desa mohon bantuan. Biasanya Pak Kadus-kadusnya ini punya gigi lah, jadi punya kuasa ini kan menyadarkan, jadi menyadarkan ke warganya bahwa pendataan ini sangat penting digunakan untuk perencanaan. Jadi tidak ada kaitan-kaitan yang lain-lain, yaitu kegiatan ini tidak ada kaitan dengan pajak misalnya, itu tidak ada kaitan dengan pajak. Jadi di sini jadi kami kolaborasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi kami perlukan, jadi kami lakukan seperti itu. Jadi koordinasi, kami bisa bersurat ke bupati. Jadi untuk dukungan kegiatan, setiap kegiatan apapun yang kami lakukan, kami mohon dukungan pemerintah daerah. Dan ini juga salah satu koordinasi kami ya, kolaborasi kami dengan daerah lewat
Dinas Komunikasi dan Informasi Pesandian ini. Jadi ingin mensosialisasikan kegiatan yang ada di kami supaya dapat berjalan dengan lancar. Ya, sarana teknisnya biar lancar. Iya. Itu juga ini. Jadi lewat radio ini juga bisa mungkin masyarakat bisa mengetahui kalau nanti ada program Sakernas ini begitu ya. Kalau tiba-tiba ada petugas yang datang, jadi masyarakat Bangli sudah tidak kaget ya. Nah, Ibu tadi itu ya beberapa kendala yang mungkin dihadapi di lapangan beserta gimana cara mengatasinya ya. Nah, sebelum nanti kita closing nih di jam 3 sore ya, masih ada banyak waktu, masih 20 menit lagi nih. Nanti kita akan berbincang kembali seputar Sakernas ini Bu ya. Dan sahabat setia warga Bangli tercinta, pastikan Anda tetap bergabung bersama kami hanya di RPKB FM. Sahabat setia RPKB FM warga Bangli tercinta ya, masih di ajangnya Dendang Ria edisi hari ini ya, masih bersama Bu Agung, Kepala BPS Kabupaten Bangli ya. Sahabat setia yang mau nanya ya, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan nih seputar Sakernas ini, bisa bergabung bersama di SMS ataupun WhatsApp 087766861024 ya. Nah, Bu Agung tadi sudah banyak disampaikan seputar Sakernas ya, mulai dari Sakernas itu apa, kemudian tujuan diadakannya Sakernas, tahapannya juga sudah ya, sasarannya sudah. Nah, mungkin dari kendala-kendala yang dihadapi di lapangan ya Bu Agung nih, harapan kedepannya seperti apa nih khususnya untuk masyarakat Bangli gitu. Untuk harapan kami, kami sangat mengharapkan responden atau rumah tangga yang kami kunjungi itu menerima. Pertama ya menerima petugas, dan kemudian akan memberikan data yang sejujur-jujurnya. Penting sekali ya. Karena kendala kami juga data itu, kualitas data itu menjadi hal yang paling utama sesuai dengan visi kami di BPS ya, penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Itu visi. Jadi kualitas data sangat kami perlukan. Ya, jadi kualitas data yang baik yang akan mencerminkan sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, jadi kendalanya misalnya banyak, ada juga, jadi tidak semua misalnya, ada juga responden yang kadang-kadang menutup-nutupi, tidak memberikan data yang sebenarnya. Misalnya kita datang, dia bilang bekerja, oh enggak bekerja, dibilang. Nah, padahal kita tahu kehidupannya itu artinya secara fisik, kita lihat rumahnya, oh ini, tapi dia bilang enggak ada kerja, istri enggak kerja, bawanya, hidupnya dari mana? Jadi kita ingin responden itu ya, yang di responden Sakernas ini memberi data yang sejujur-jujurnya ya, untuk bisa kami mendapatkan data yang berkualitas. Jadi karena data yang berkualitas menjadi sasaran dalam pembangunan maupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan menjadi semakin tepat sasaran. Itu yang ini ya. Jadi apapun kebijakan yang diambil akan benar adanya. Iya, jadi diharapkan nih untuk seluruh masyarakat Bangli yang nantinya didatengin sama petugas BPS-nya nih ya, diharapkan untuk bisa kooperatif lah memberikan data yang sebenarnya ya, karena ini nggak ada hubungannya dengan pajak ya. Takut nanti kalau bilang penghasilannya besar, takut nanti didatengin tukang pajak ya, datengin dari petugas pajak begitu ya. Jadi ini nggak ada hubungannya ke sana ya, ini kita hanya mencari data tentang ketenaga kerjaan untuk mencari sampel gitu ya Bu seputar angkatan kerja ini atau ketenaga kerjaan ini. Jadi untuk masyarakat Bangli diharapkan benar-benar memberikan data yang sejujur-jujurnya. Jangan takut ya. Jangan takut memberi data yang objektif. Ya. Jadi data yang objektif itu akan menjadi penerang. Jadi menjadi kebijakan yang diambil pemerintah akan jadi tepat. Iya, ya kalau datanya sudah benar, nanti kebijakannya juga tepat sasaran ya. Nah, kembali ke kendala yang tadi dihadapi begitu nih. Kalau dari masyarakat sendiri nih Ibu, mungkin banyak yang takut gitu ya, apakah ini benar-benar petugas dari BPS atau bukan gitu ya. Jadi dari petugasnya juga apa nih yang harus dilakukan untuk meyakinkan kita nih, siapa tahu nanti saya juga didatengin, apakah benar nih petugas dari BPS begitu Ibu? Jadi setiap semua petugas yang kita turunkan itu sudah dilengkapi dengan surat tugas. Surat tugas nih.
dan dia akan melapor ke desa. Jadi nanti sebelum itu kita juga mengharap di desa untuk menginformasikan ke masyarakat bahwa wilayah ini kena sampel sampel Sakernas, dan nanti antara tanggal katakanlah tanggal 26 sampai tanggal 28, jadi perkiraan tanggal itu akan ada petugas yang datang. Jadi kami harapkan seperti itu. Dan nanti kalaupun ada kendala atau masalah, jadi kami selalu kalau di desa petugas sedang di lapangan lebih dekat berkoordinasi dengan desa. Jadi kalau takut-takut masyarakatnya, jadi kadusnya itu yang akan kami minta bantuan untuk menyampaikan. Itu yang kami lakukan dan itu sangat berhasil. Jadi ya, kemarin kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, jadi setiap kendala masyarakat yang tidak mau didata atau takut-takut memberikan data, itu kami dia yang menyadarkan, jadi kadusnya yang memberikan informasi. Jadi yaitu karena kami sudah di desa itu sudah melapor dengan surat tugas gitu. Iya, jadi petugas yang datang sudah dilengkapi dengan surat tugas. Jadi buat masyarakat kalau memang tidak percaya begitu ya dengan petugas ini, silahkan tanyakan mana surat tugasnya gitu ya. Bisa ditanyakan mana surat tugasnya ya. Nah, Ibu mungkin itu yang bisa saya tanyakan nih, atau Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan lagi seputar Sakernas ini untuk masyarakat Bangli. Silahkan, kita masih punya waktu 10 menit Ibu. Jadi mungkin untuk Sakernas data ini akan sangat bermanfaat, akan banyak digunakan oleh termasuk pemerintah daerah, misalnya untuk menghitung UMK. Jadi ada di sini data yang digunakan ya, misalnya berapa besarnya upah buruh dan sebagainya kan dari Sakernas. Itu digunakan untuk itu. Untuk penghitungan UMK. Untuk itu kami sangat mengharap data yang sejujur-jujurnya diberikan, nggak usah takut. Dan juga kami di BPS bukan hanya Sakernas ini kegiatan kami ya, bulan depan sudah mulai menyusul bulan Maret lah itu, tapi persiapannya Februari itu ada kegiatan Susenas, kemudian nanti bulan Juni itu ada sensus pertanian. Setiap tahun yang berakhiran 3, angka 3, sekarang 2023 kita akan melakukan sensus pertanian. Jadi kan BPS itu menyelenggarakan sesuai dengan Undang-Undang Statistik Nomor 16 tahun 97. Itu dalam 10 tahun BPS akan menyelenggarakan 3 kali sensus. Tahun berakhiran 0 itu ada sensus penduduk yang kemarin 2020. Itu juga pernah ada dialog interaktif seperti ini. Kemudian 2023 ini pelaksanaannya mulai bulan Juni, Juli 2 bulan. Kemudian tahun berakhiran angka 6 itu ada sensus ekonomi 2026. Ya, jadi dan terus kami mohon bantuan kepada masyarakat untuk bisa memberikan. Jadi apabila jadi sampel untuk bisa memberikan data yang objektif. Jadi kami membutuhkan hasil data dengan kualitas yang baik sesuai dengan harapan kami. Terima kasih Bu Agung informasinya ya seputar Sakernas Survei Angkatan Kerja Nasional ya yang dilaksanakan pada bulan Februari 2023 ini, dan nanti di semester kedua akan dilaksanakan bulan Agustus ya. Jadi kembali diingatkan ya, atau diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Bangli yang nantinya menjadi sampel untuk bisa memberikan data yang sejujur-jujurnya, karena data ini penting sekali akan digunakan untuk membuat kebijakan selanjutnya bagaimana ya. Dan ini akan kembali juga masyarakat Bangli yang akan menikmati begitu ya. Nah, sekali lagi terima kasih Bu Agung sudah hadir di studio RPKB FM selaku Kepala BPS Kabupaten Bangli, dan juga terima kasih untuk Anda sahabat setia warga Bangli tercinta yang sudah bergabung bersama kami di 102,4 RPKB FM ya. Diskominfo activated.